di kelompok 4 akan melakukan diskusi terkait materi sifat-sifat aljabar pada bilangan real. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noalia Jurmayana dengan NPM 22310026. Nama saya Rasyana Vita Julianti dengan NPM 22310005. Nama saya Danarsi Indra Meswari dengan NPM 22310027. Nama saya Istina Rayati dengan NPM 22310028. Dan teman kami yaitu ada 2 orang yang belum bisa hadir, ada Cika Fitria dan juga Dani Rian Pranaya. Pengertiannya kan pada himpunan bilangan real dilambangkan dengan huruf R kapital terdapat 2 operasi biner dituliskan dengan tanda plus dan titik, dan secara berturut-turut disebut yang tanda plus itu disebut penjumlahan, tanda titik itu perkalian. Kedua operasi ini memenuhi sifat-sifat aljabar bilangan real. Tadi itu kan udah browsing terlebih dahulu ya. Kalau pas di browsingan itu sifat-sifatnya itu ada 9. Yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk semua A, B di bilangan real. Itu termasuk sifat komutatif penjumlahan. Yang kedua, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah C ditambah D untuk semua A, B, C di real. Itu termasuk sifat asosiatif penjumlahan. Nah, yang ketiga, terdapat unsur 0 di R sehingga 0 ditambah A sama dengan A dan A ditambah 0 sama dengan A untuk semua A di R. Itu termasuk eksistensi unsur 0. Yang keempat, untuk setiap A di R terdapat unsur negatif A di R sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0 dan negatif A ditambah A sama dengan 0. Itu termasuk eksistensi negatif dari unsur. Yang kelima, AB ditambah BA untuk semua A, B di R sifat komutatif. Itu termasuk sifat komutatif perkalian. Yang keenam, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C untuk semua A, B, C di R termasuk sifat asosiatif perkalian. Yang ketujuh, terdapat unsur di R yang berbeda dari 0 sehingga 1 dikali A sama dengan A dan A dikali 1 sama dengan 1 untuk semua A di R. Itu termasuk eksistensi unsur satuan. Yang kedelapan, untuk setiap A tidak sama dengan 0 di R terdapat unsur 1 per A di R sehingga A dikali 1 per A sama dengan 1 dan 1 per A dikali A sama dengan 1. Itu termasuk eksistensi balikan. Dan yang terakhir, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C dan B ditambah C sama dengan A sama dengan B dikali A ditambah C kali A untuk semua A, B, C di R. Itu termasuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Itu sangat sifat. Nanti kalau asosiatif itu kayak ditukar kan A tambah B tambah C sama dengan A ditambah 90. naik komutatif. Ini juga komutatifnya kak dibalik itu Atau tambah sama dengan B B tambah A. yang perkalian juga Yang memang perkalian A Kali B sama dengan B kali A. kalau yang ini gimana ya Kak? aku nggak paham. A sama dengan A sama dengan berarti A-nya nggak boleh. Oh, soalnya kan terdapat unsur 1 per A. Tadi kan udah dijelasin pengertian ya. Kan selanjutnya kan teorema itu apa aja loh? Aku nanti ke bersama itu
ada 5 teori makan, tapi tuh nggak paham caranya, belum paham. Apa kita nonton YouTube aja ya? Iya sih, tak share ya. Ya. Coba lihat di laptop. Teorema pertama ini terdiri dari dua bagian. Ya, bagian yang pertama berbunyi bila Z dan A unsur di R sehingga Z tambah A itu sama dengan A, maka Z itu pasti sama dengan 0. Yang kedua, bila U dan B tidak sama dengan unsur di R sehingga U kali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Jadi teorema ini dia menjelaskan sifat-sifat aljabar bilangan real, yaitu pada himpunan bilangan real terdapat dua operasi biner. Jadi operasi biner ini adalah operasi yang melibatkan dua himpunan. Dituliskan dengan tanda tambah dan titik, yang secara berturut-turut disebut penjumlahan dan perkalian. Kedua operasi ini memenuhi sifat-sifat berikut. Perhatikan di sini sifat-sifatnya itu, 4 sifat pertama adalah sifat yang berlaku pada penjumlahan. Makanya di sini disimbolkan A. Sementara 4 sifat berikutnya berlaku pada perkalian sehingga disimbolkan M. A tadi adalah kepanjangan dari aditif, sementara M adalah multiplikatif untuk perkalian. Kita lihat A1 berbunyi A tambah B sama dengan B tambah A untuk semua A dan B di R. Sifat ini disebut dengan sifat komutatif pada penjumlahan. A2 berbunyi dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Jadi di sini kita mengelompokkan dua unsur pertama akan sama dengan kita mengelompokkan dua unsur terakhir untuk semua A, B, dan C di bilangan real. Sifat ini disebut dengan sifat asosiatif penjumlahan. Sifat yang ketiga, terdapat unsur 0 di R sehingga 0 ditambah A itu sama dengan A dan A tambah 0 sama dengan A untuk semua A di bilangan real. Jadi unsur 0 ini disebut juga dengan unsur identitas penjumlahan. Karena adanya unsur 0 ini mengakibatkan muncul definisi keempat, ya. Untuk setiap A di R terdapat unsur negatif A di R sehingga A tambah negatif A sama dengan 0 dan negatif A tambah A sama dengan 0. Jadi negatif A ini disebut inverse dari A untuk penjumlahan. Selanjutnya kita beralih ke sifat-sifat yang berlaku pada perkalian atau sifat yang pertama sama juga seperti sifat penjumlahan, berlaku sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A untuk semua A dan B di R. Sifat yang kedua, dalam kurung A kali B dikali C sama saja dengan A kali dalam kurung B kali C. Jadi ketika ada perkalian 3 bilangan, maka kita mengerjakan 2 bilangan pertama duluan dengan 2 bilangan terakhir duluan, itu akan memberikan hasil yang sama. Jadi sifat asosiatif ini berlaku juga untuk perkalian. Sifat yang ketiga, terdapat unsur 1 di R yang berbeda dari 0, ya. Jadi ini unsur 1 dia berbeda dari 0 tadi, sehingga 1 kali A sama dengan A dan A kali 1 sama dengan A untuk semua A di R. 1 ini disebut sebagai unsur identitas perkalian di R. Dari sini mengakibatkan sifat yang keempat, yaitu untuk setiap A yang tidak sama dengan 0 di R, terdapat unsur 1 per A di R sedemikian sehingga kalau A dikali 1 per A itu akan menghasilkan 1, begitu juga ketika 1 per A dikali A itu akan menghasilkan 1. 1 per A ini disebut sebagai inverse perkalian dari A. Sifat yang terakhir adalah sifat distributif yang menggabungkan antara operasi perkalian dan penjumlahan tadi. Sifat distributif yang bagian pertama itu adalah A dikali dalam kurung B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C.
Dan dalam kurung B tambah C dikali A itu sama saja dengan B kali A ditambah C kali A. Untuk semua A, B, dan C di R. Ini disebut sebagai sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Setelah kita punya definisi sifat-sifat aljabar pada bilangan real, kita dapat menurunkan beberapa teorema dari definisi tersebut. Kita lanjut. Teorema pertama ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama berbunyi, bila Z dan A unsur di R sehingga Z tambah A itu sama dengan A, maka Z itu pasti sama dengan 0. Yang kedua, bila U dan B tidak sama dengan unsur di R sehingga U kali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Jadi teorema ini dia menjelaskan atau menegaskan eksistensi dari 0 dan 1. Pada teorema pertama ini memastikan tidak akan ada bilangan lain di R yang mengakibatkan kalau kita menjumlahkan bilangan tersebut dengan sembarang bilangan di R akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, begitu pula dengan unsur 1. Kita tidak akan menemukan bilangan lain di R yang kalau kita kalikan dengan sebarang bilangan di R akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Di sini kita akan melihat pembuktian untuk teorema 1 ini yang bagian pertama. Langkah pertama, kita melihat dari hipotesis kita mempunyai bahwa Z tambah A sama dengan A. Jadi kita akan membuktikannya menggunakan pembuktian langsung. Artinya kita bergerak dari pernyataan P menuju ke pernyataan Q. Dari hipotesis menuju ke kesimpulan. Di sini setelah kita punya Z tambah A sama dengan A, kita tambahkan unsur negatif A yang keberadaannya itu sudah pasti berdasarkan sifat A4 pada kedua ruas. Ini akan diperoleh Z tambah A dalam kurung ditambah dengan negatif A akan sama dengan A tambah dalam kurung negatif A. Selanjutnya, jika kita berturut-turut menggunakan sifat A2, A4, dan A3 pada ruas kiri, kita akan memperoleh Z tambah A tambah negatif A itu sama dengan Z tambah kita asosiatifkan A tambah negatif A, yang mana ini menghasilkan 0 berdasarkan sifat A3. Sementara Z tambah 0 sendiri itu menghasilkan Z. Setelah itu kita menggunakan sifat A4 pada ruas kanan, yang mana A tambah negatif A itu sama dengan 0. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Z sama dengan 0. Teorema terbukti. Kita lanjut ke teorema kedua. Teorema ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jika A dan B unsur di R sehingga A tambah B sama dengan 0, maka pasti B itu sama dengan negatif A, atau B merupakan inverse penjumlahan dari A. Begitu pula jika kita punya A tidak sama dengan 0 dan B unsur di R sehingga A kali B sama dengan 1, maka B itu sama dengan 1/A atau B merupakan inverse perkalian dari A. Kita akan lagi-lagi melihat pembuktian untuk bagian pertama saja ya. Yang bagian kedua silakan kalian kerjakan sebagai. Di sini kita mulai dengan pernyataan awal atau hipotesisnya A tambah B sama dengan 0. Kita bisa menambahkan negatif A pada kedua ruas dan diperoleh negatif A tambah B sama dengan negatif A tambah 0. Dengan menggunakan sifat asosiatif, kita memperoleh negatif A dalam kurung negatif A tambah B itu akan sama dengan 0 tambah B, yang mana berdasarkan sifat A3 0 tambah B itu sama dengan B. Dari ruas kanan kita akan menggunakan sifat A3,
Yang mana sifat A3 itu berbunyi kalau sebarang bilangan real kita jumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sehingga ruas kanan menjadi negatif A tambah 0 sama dengan negatif A. Dari sini kita menyimpulkan bahwa B sama dengan negatif A. Kita kerjakan nomor 1. Jika A, B mengambil barang, ketikkan pernyataan jika A tambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Berarti kita disuruh membuktikan. Berarti menggunakan sifat-sifat tadi ya. 9 sifat. Ini yang penjumlahan tadi ya. Berarti kan ini A tambah B sama dengan 0. Jadi kita suruh memberikan bahwa B sama dengan yes, negatif A. Berarti kita menggunakan sifat apa ya? Yang penjumlahan kan ada komutatif, asosiatif, terus eksistensi unsur 0, eksistensi negatif dari unsur. Coba kita yang eksistensi yang terakhir itu unsur dari unsur. Eksistensi negatif dari unsur. Coba. Berarti PE A tambah negatif A sama dengan 0. Itu ini. Kalau maka yang komutatif, kayaknya kalau pakai yang Itu komutatif dulu. kalau pakai yang eksistensi negatif kayaknya enggak tuh. Soalnya tuh kan harusnya bagian was kiri itu B dijadiin B. Ini kalau misal pakai yang komutatif berarti kan alternatif itu B tambah A. Yang luas kanan kan masih 0. Nah terus kedua luas supaya menghilangkan A kayak sih. Terus ditembak Sama dengan titik A itu berarti kalau misal dihilang ke A ini berarti kedua luas dikurangi A. Berarti B ditambah negatif A. Oh iya, berarti nulisnya berarti tambah negatif A gini. Berarti bagian sini 0 Ditambah negatif A. negatif A. Berarti kan kalau ini B tambah A dikurangi A berarti kan hasilnya B sama dengan 0 ditambah negatif A itu negatif A. Terbukti. Tapi masa langsung gimana? Kayaknya kalau pembuktian tuh nggak begini deh. Soalnya kan harus diurain lagi nggak sih ini? Ini kan bisa pakai sifat itu. Kalau nggak yang asosiatif ini nggak sih?
kan? Oh, Jadi kalau pakai yang sifat asosiatif itu bolak-balik. Jadi ini kan A tambah B tambah C, berarti berarti B tambah A tambah negatif A. Teman-teman, ini salah ya? Jadi ini 0 tambah negatif A kan negatif A. Jadi ini tinggal dioperasikan. Jadi B ini kan 0 ya? Tambah 0 sama dengan negatif A. B sama dengan negatif A. Tuh. Ini lihat sih soalnya tuh. Kalau langsung ini berarti kan kayaknya enggak. Soalnya ini kan kayak kali kan selanjutnya ada yang ditambah kan dalam kurung ini. Oh iya, Ditambah apa ya? Ditambah agak bisa ditahu. Ini penggunaan berapa sifat nanti? Jadi yang pertama itu komutatif. Jadi sifat komutatif. Terus yang ini makanya Eksistensi inverse. eksistensi inverse. Penjumlahan. Yang penjumlahan soalnya kan ini penjumlahan. Penjumlahan. Terus yang ini maka yang asosiatif. Tadi kan jadi nanti ditulis bagian sininya ditulis sifat-sifatnya. Jadi ini kan terbukti bahwa jika A tambah B sama dengan 0 maka B sama dengan negatif A. Tuh. Adil. Ini kan udah 0 ya? Tambah 0 sama dengan negatif A. B sama dengan negatif A. Tuh. Ini lihat sih soalnya tuh. Kalau langsung ini berarti kan kayaknya enggak. Soalnya ini kan kayak Kali kan selanjutnya ada yang ditambah kan dalam kurung ini. oh iya, Ditambah apa ya? Ditambah agak bisa ditahu. Ini penggunaan berapa sifat nanti? Jadi yang pertama itu komutatif. Jadi sifat komutatif. Terus yang ini makanya Eksistensi inverse. eksistensi inverse. Penjumlahan. Yang penjumlahan soalnya kan ini penjumlahan. Penjumlahan. Terus yang ini maka yang asosiatif. Tadi kan jadi nanti ditulis bagian sininya ditulis sifat-sifatnya. Jadi ini kan terbukti bahwa jika A tambah B sama dengan 0 maka B sama dengan negatif A. Tuh. Adil. Ini kan udah